Yang memang mereka tidak bisa diatur. Ternyata karakternya mereka persis yang diberitakan oleh Al-Quran. Mereka itu, kalaulah Nabi pernah murka kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah dengan memanggil mereka ya abna al-qiradah, wahai keturunan monyet. Karena memang ada sebahagian tepi pantai ya dekat dari Palestina itu memang Allah kutuk mereka menjadi monyet, tetapi mereka tidak menurun. Memang karena sudah ada genetik, tidak mungkin monyet menurunkan manusia. Artinya dia musnah lah betul. Tapi artinya sifat-sifat monyetnya itu yang memang tidak bisa dijinakkan. Ya, satu-satunya binatang yang memang dilarang oleh dokter hewan. Sudah dapat informasi monyet itu termasuk binatang yang tidak boleh untuk dipelihara karena ada potensi yang berpenyakit lah. Ya kita skip situ. Artinya memang keturunan ini membawa potensi-potensi kebrutalan seperti itu. Nah, mereka diselamatkan oleh Nabi Musa. Dan uniknya lagi, ketika Nabi Musa membawa mereka untuk menempatkan di tanah perjanjian yang Allah janjikan di Palestina, itu mereka diabadikan oleh Al-Quran. Dia mengatakan idhaba anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhanmu, berperanglah sendirian, kami tidak mau ikut. Ibaratnya kami mau untung saja, kalau susah ya silakan kalian, kan kita dibawa ya. Belum lagi mereka ketika menyeberang lautan sudah diselamatkan, dikejar oleh Fir'aun, ditindas ya. Wanita-wanita mereka dijadikan pelacur dan anak-anak mereka dibantai oleh Fir'aun. Sudah nyeberang, belum selesai lagi, masih basah lagi ibaratnya kaki karena air laut. Mereka sudah pengen Tuhan itu nampak ya. Melihat ada satu kaum rupanya di tanah seberang itu mereka menyembah Tuhan yang ada. Ya Musa ij'al lana alihan kama lahum aliha. Wahai Musa, coba bikin Tuhan. Kan mereka punya Tuhan, kok kita tidak punya. Sehingga kisah Samiri ya membuat ditiupkanlah anak sapi yang ditiupkan menjadi Tuhan ya. Mereka lah satu-satunya yang digambarkan oleh Allah sangat materialistik. Mereka hanya mengimani sesuatu yang nampak. Mereka adalah orang-orang yang sangat hedonism. Artinya ukuran mereka itu adalah ukuran materi. Kenikmatan itu saja tujuan hidup mereka. Bahkan Al-Quran menggambarkan faqad sa'alu Musa akbar min dzalik faqalu arinallaha jahra. Orang-orang Bani Israel itu meminta lebih dahsyat lagi permintaannya. Mereka apa yang dimintanya kepada Nabi Musa? Tolong tunjukkan kalau memang Tuhan itu ada, hadirkan di depan ini sekarang. Sebegitunya mereka ya. Dan mereka lah yang membuat sebuah narasi-narasi liar seolah-olah Allah itu menciptakan langit dan bumi itu 6 hari, sisa 1 hari kan. Hari itu namanya hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari Tuhan istirahat katanya. Maka kalau Bapak sekalian tahu, kalau dari istilah namanya sabatikal, sabatikal itu istirahat, ya hari istirahat. Dari seolah-olah begitu gambarannya tentang akidah India. Dan mereka, sebagian mereka juga ada beriman kepada Allah. Setelah diusir dari tanah Mesir, dibawa Nabi Musa, rupanya ditindas lagi oleh kejadian pada zaman-zaman Sayyidina Isa ya, oleh Raja Romawi Bakhtansar. Dan mereka untuk menyelamatkan diri, mereka berkoalisi malah dengan orang-orang Romawi untuk membunuh Sayyidina Isa. Dari keturunan mereka sendiri, sama-sama keturunan, beda kepentingan, sanggup mereka. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mereka itu bersatu, oh tidak, mereka tidak bersatu. Mereka itu bercerai-berai.
Sekarang ada golongan yang namanya Jewish, ada namanya Zion. Mereka itu beda, Pak. Walaupun sama-sama menganggap selain daripada orang-orang Yahudi binatang, tapi yang sedikit ini lebih orang-orang yang katakanlah tidak ekstrim, orang Jewish, Yahudi, ya Israel. Tapi orang-orang Zionis, Zion ini keturunan siapa? Zion itu dari Sahyun. Sahyun itu adalah sepupunya Sayyidina Sayyidina Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa meninggal, diutus salah satu nabi. Nabi namanya Yusha bin Nun, atau disebutkan Joshua. Joshua ini punya anak namanya, ya sepupu lagi, itu namanya Sahyun, Zion. Nah, Zion ini juga lah yang memberontak nanti di tanah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari bangsa Romawi tekanan demi tekanan, dan Allah janjikan bahwa mereka itu selalu mengkhianati janji. Sehingga di mana tempat mereka tinggali selalu mereka terkutuk, baik dari orang yang lokal ataupun memang dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka itu tidak pernah punya tempat ya untuk menetap. Karena kebrutalan mereka sendiri, kejahatan mereka sendiri. Tapi di sebagian mereka ada kelompok-kelompok yang memang percaya dan tahu ada nabi akan turun. Nah, di antara kelompok-kelompok tersebut, ya, mereka tahu nabi itu akan turun nanti di timur. Posisinya nanti kalau kita melihat dari Yerusalem atau dari Palestina, bahwa Madinah itu mengarahnya ke arah situ. Jadi mereka tinggallah di situ, di Madinah ketika itu namanya Yathrib. Ada dua keturunan di situ. Keturunan dari Nabi Harun. Keturunan Nabi Harun, tahu Nabi Harun ini terahnya orang-orang yang pandai berdiplomasi dan agamawan. Ya kan, karena dia sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa akhi Harun af'al minni lisana. Saudaraku Harun itu lebih jelas, lebih lantang lidahnya dalam berdiplomasi, dan itu menurun kepada keturunannya. Ya, siapa keturunannya? Yaitu Bani Nudair dan Bani Quraiza. Ya, kita tahu nama Yahudi. Lalu yang kedua, yang ketiga, ada juga keturunan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kita tahu profesinya adalah sebagai bendahara negara, dan ketika itu menjadi menjabat Perdana Menteri dan ahli dalam tata kelola keuangan dan negara, sehingga dalam bidang bisnis dia sangat menurun sekali. Dan ini namanya Bani Qainuqa, yang memegang pusat ekonomi Madinah itu Bani Qainuqa. Apa ya? Sehingga pada pengkhianatannya lagi, ya Bani Qainuqa memegang ekonomi segala macam, dia menjalankan rentenir segala riba. Sehingga datang Nabi, perintah dari Al-Quran, perangi riba. Secara ekonomi dia merasa terintimidasi, tertekan dengan peraturan baru ini. Allah mengharamkan riba, yang prakteknya selalu dijalankan oleh Bani Qainuqa ini tadi. Belum lagi kampanye Nabi SAW dari Al-Quran banyak untuk pemerataan segi sosial dan ekonomi, harus banyak bersedekah, fakir dan miskin harus, kemiskinan itu harus dibantu segala macam. Dan ini menjadi semakin tekanan-tekanan bagi orang-orang Yahudi, sehingga semakin memuncak, terakumulasilah kebenciannya kepada baginda Nabi SAW, sehingga timbullah peperangan. Peperangannya dimulai dari mana? Ketika itu ada namanya satu perjanjian, Pak. Ada juga kelompok orang Urubah yang dari Yaman datangnya, dan mereka mendengar ada nabi dari kalangan Arab akan datang juga di sana. Dan mereka ini keturunan dari namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj inilah yang nanti setelah Nabi hijrah ke Madinah, mereka diangkat, dipersaudarakan antara orang pendatang migran, yang itu namanya muhajirin, dan orang-orang penduduk lokal tempatan di situ namanya Ansar. Ansar ini dari kelompok Aus dan Khazraj. Dan mereka karena tahu ada Nabi akan datang, mereka secara spontan hadir banyak beriman kepada Nabi SAW. Yang menjadi persoalan problem ini Yahudi. Tetapi di bawah perjanjian Madinah, Nabi menyebutkan silahkan kalian menjalankan
akidah kalian tanpa diganggu dan digugat oleh siapapun. Menjalankan perekonomian kalian, tetapi sistem ekonomi itu tidak boleh ekonomi yang berbentuk memunculkan yang namanya mendominasi hegemoni ekonomi, tidak boleh. Jadi tidak boleh yang namanya monopoli atau dengan praktek-praktek riba. Dan ini mereka sebenarnya membuat kedongkolan hati orang-orang Yahudi ini. Tapi mereka masih tetap tunduk di bawah piagam Madinah. Jadi dulu Madinah itu adalah harmoni dengan beberapa agama. Ada yang namanya Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada juga orang-orang pagan, orang-orang Arab. Hidup secara harmonis. Tapi orang Yahudi belum puas, ya, sehingga ajaran baru ini dikalahkan. Yang ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kalaulah Nabi tidak datang ke Madinah, maka Raja Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka inilah orang yang pertama sekali memprovokasi seluruh Yahudi di Madinah. Kalau secara frontal, sepertinya dalam sejarah orang-orang Muslim ini dari segi kuantitas jumlah mungkin sedikit, tapi mentalitas mereka dalam berperang sudah dapat dalam catatan sejarah. Perang Badar mereka menang telak. Artinya tidak bisa dihadap secara frontal. Mau tidak mau, dengan apa? Makar. Ini kisahnya Pak ya. Dan oke, kita skip saja perjalanan. Akhirnya karena beberapa peperangan dengan Bani Qainuqa, karena itu ya setelah informasi tadi dengan Bani Quraidah juga akhirnya Nabi usir. Tidak layak. Padahal dulunya Nabi membuat suatu perjanjian abadi dalam sebuah hadis, man adzadamiyan faqad adzani, man adzani faqad adzallah. Siapapun yang menyakiti orang-orang zimmi di bawah perjanjian di sini, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang hidup di Madinah ini, ada sebagian orang Nasrani dan orang-orang Arab, kata Nabi, sama dengan menyakitiku. Siapapun yang menyakitiku maka berarti menyakiti Allah. Berlaku ketika itu. Tetapi pemberontakan, pengkhianatan demi pengkhianatan, ya, bahkan ada upaya untuk membunuh Nabi dan tidak tanggung-tanggung. Kisah Khaybar masih teringat lagi. Setelah diusir dari sini, mereka mengarah ke timur laut, kira-kira dalam 100 km dari Madinah. Nama tempat namanya Khaybar. Disitulah rupanya masih membentuk lagi macam-macam makar untuk menghancurkan Madinah. Ini kisahnya sangat menarik. Berapa banyak pengkhianat-pengkhianatan yang mereka lakukan. Mereka menggunakan kesempatan untuk berdiplomasi dengan orang Quraisy Mekah. Yang paling menyakitkan adalah ketika perang Quraidah. Ketika perang Uhud, semua pasukan itu Nabi tarik ke Uhud. Dan hanya beberapa orang saja yang bukan prajurit, ya, bukan orang-orang militer, ditempatkan di Madinah. Karena harapannya tidak mungkin Bani Quraidah ini mengkhianati. Dia di ujung Madinah. Selesai perang Uhud, sudah tahu kejadiannya, banyak Nabi luka segala macam, tapi tetap ada kemenangan, di kekalahan yang beberapa, tapi ada kemenangan di situ. Jibril melihat para sahabat sudah meletakkan senjatanya. Jibril masih berpakaian lengkap pakai perang. Bertanya kepada Rasulullah, kenapa kalian sudah meletakkan senjata kalian? Kami para malaikat masih menyandang senjata ini untuk berperang. Kata Rasulullah, perang sudah selesai. Tidak. Yang kita tutup dari pintu depan, rupanya orang-orang Yahudi membuka dari pintu belakang untuk menyerang Madinah. Seketika itu juga perintah kepada Rasulullah SAW kepada prajuritnya, ya, seperti Sayyidina Ali, kemudian Usama, ya, untuk segera pergi ke Bani Quraidah, mengamankan itu. Karena kalau tidak, hancur Madinah. Padahal tadi sudah dengan jaminan segala macam. Ini juga yang kata Nabi, asy'alahumullahu quburahum binnar syaghaluna 'anis shalah. Banyak kaidah fikih di situ. Pernah Nabi mintakan janganlah kalian sholat kecuali di Bani Quraidah, dan pernah dengar ya di sini. Kemudian Nabi sempat tidak lepas sholatnya. Lepas dalam arti tersibukkan. Asar, maghrib, isya. Gara-gara apa? Gara-gara disibukkan orang-orang Yahudi telah masuk ke Madinah.
untuk menghancurkan Madinah. Untuk mengejar itu tersibukkan, sehingga keluarlah hadis, Allah akan asy'alahumullahu quburahum, Allah akan menambahkan semakin panas kubur-kubur mereka dengan api neraka. Mereka telah menyibukkan kita dari sholat. Jadi dari mana tempat mereka memang diabadikan oleh Al-Quran, yang cirinya adalah mereka memang tidak bisa dipegang janjinya. Dan mereka adalah mentalitas, mereka adalah orang-orang kerdil. Mereka diabadikan oleh Al-Quran, selalu ketika dipimpin oleh Nabi sekalipun, mereka ngeles. Untuk ikut berperang mereka menolak. Dan kejadian itu berkekalan sampai nanti kiamat akan tiba. Ya, kecuali yang mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sahabat-sahabat yang namanya ya Ka'ab al-Ahbar. Itu memang sahabat ya yang banyak beriman ya. Banyak lagi yang lain, tapi yang kufur ini sangat dominan. Nah, kembali lagi karena mereka terusir di mana tempat, klaim mereka terhadap Palestina. Apakah iya betul? Ternyata ini adalah ilusi dan mimpi mereka. Katakanlah dia merekakan ini adalah tanah perjanjian. Konon-konon mereka menyebutkan ini adalah tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa membawa mereka ke sana, satu tempat itu. Tempat itu sudah ditempati oleh namanya Bani Kan'ani. Ya, Kan'an. Terlepas Kan'an itu, kata kita lihat, Kan'an itu adalah anak Nabi Nuh. Dan ada keturunan-keturunannya, ya. Dan itu juga mereka menyebutkan seolah-olah siapapun yang ditinggal di sini tidak berhak untuk menempatinya selain dari orang-orang Yahudi. Dan mereka itu terlepas dari kebrutalan, keburukan, kejahatan, pengindasan mereka, dalam setiap strategi protokol negara mereka, mereka selalu berkonsultasi dengan kaum agamawannya. Dan itu adalah satu poin penting. Mereka setiap membuat kebijakan, mereka mengundang kaum agamawannya, para rabi-rabi ini. Dan seandainya untuk mengalahkan orang-orang Yahudi, sebagaimana didemukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan Yahudi. Sehingga kapan? Sehingga satu kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum wa hum 'ala dzalik hatta ya'ti amrullah. Sesungguhnya akan terus ada sekelompok umatku yang selalu berpegang teguh dengan ajaran-ajaranku, kata Allah. Dan mereka tidak dapat dilemahkan, dipatahkan oleh orang-orang yang mengkhianati mereka atau melemahkan mereka. Artinya, kata kuncinya hanya berpegang teguh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini dipraktekkan oleh gerakan-gerakan yang dikatakan pembebasan tanah Palestina, atau Harakah Muqawamah Islamiyah, atau disebutkan dengan Hamas. Ketika mereka menyeleksi setiap prajuritnya, maka lihatlah setiap kepala divisi adalah rata-rata adalah orang-orang hafiz Al-Quran. Jadi mereka perang penuh dengan keyakinan. Mereka menanti dua saja. Ma kunna nantazir illa husnayain. Hanya dua keindahan yang kami tunggu, menang atau mati syahid. Dan itu militansinya dapat kita lihat di YouTube sampai saat ini. Dan terah-terah itu juga nanti di hari kiamat yang bertahan, kata Nabi. Ditanyakan, aina hum ya Rasulullah, di mana kelompok-kelompok militan tinggi semangat juangnya menegakkan agama Allah ini, kata Nabi, sampai hari kiamat akan datang nanti. Hum fi aknati Baitul Maqdis atau hum fi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis. Jadi terah-terah inilah yang Islam nanti pada hari kiamat nanti yang terakhir, kata Nabi, tanah inilah tempat terakhirnya umat-umat pilihan. Khiyarullah, umat-umat pilihan berada di sini. Lalu Allah wafatkan serentak, lalu kiamat terjadi. Ya demikian mungkin Bapak, sekedar untuk memahami sejarah. Sebenarnya panjang ya, saya menyampaikan
kisah sejarah ini sampai beberapa sesi karena banyak orang lain, lain. Tapi Bapak agak spesial dikit semuanya. Akhirnya semuanya yang umum saja dapat saya sampaikan. Demikian. Mudah-mudahan dapat memberikan satu kekuatan bagi kita. Intinya dalam hidup ini berpegang teguhlah dengan agama Allah. Jangan takut Pak. Jangan takut dengan itu. Jangan takut. Takut kita tetap mati. Berani mati juga. Orang Islam harus berani. Lebih baik mati dalam keberanian daripada mati dalam ketakutan. Takut mati juga Pak. Dan untuk itulah ajaran yang pertama oleh Islam mengajarkan apa? As-siqah billah. Yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu meyakini apa? Satu kalimat. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada satu musibah pun yang dapat menimpa kita melainkan semuanya telah tergaris akan terjadi untuk menimpa kita. Kalau sudah begini ceritanya, apalagi kita takutkan dalam kehidupan ini? Ya, capek kita kalau maaf, kita jaga kesehatan, kalau sakit datang juga Pak. Padeklah kita main segala macam, mungkin tidak jatuh sakit dengan jantung, keluar tumbuh mobil mati. Artinya jalan untuk mati itu sangat banyak. Ya, wal mautu wahid, wal asbab muta'addidah. Sebabnya beragam, kematian tetap satu saja, mati tetap saja cerita mati. Maka beranilah dengan keimanan ini. Demikian aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini memberikan wahana apa namanya ya?